Halo guys, gue Ali dan selamat datang di channel Nyantai, di channel teknologi yang baru aja rombak setup barunya. Dan kali ini gue kedatangan sebuah tablet yang kayak di judul video ini aja, hampir sempurna. Ya, sempurna buat temenin handphone Oppo lu. So ini dia Oppo Pad Air ya. Serinya sus banget sebenarnya ya. Tapi tenang, harganya nggak semahal yang itu kok. Ini cuma 4 juta kurang 1.000 doang cuy. Kemahalan? Enggak sih kalau misalkan ini jadi teman handphone Oppo lu punya. Kayak lu punya Oppo Find X, Oppo Reno series ya. Gua rasa ini cocok banget lah, harganya nggak sampai lu beli HP Oppo menengah ke atas lagi cuy. Tapi kalau lu cuma mau beli tabletnya aja sih, ini juga masih di harga yang terjangkau lah. Masih di ranah yang sangat gua rekomendasiin untuk sebuah tablet Android saat ini. Oppo sebenarnya baik, dia tuh kasih tablet pertamanya ini bawa beberapa aksesorisnya loh. Jadi ya enak gitu buat sebuah tablet jadi sepenuhnya tablet. Kayak lu bisa nambah stylus pennya, nambah smart cover Pad Air-nya, sampai ke keyboard wireless buat si Oppo Pad Air-nya pun juga ada cuy. Menarik banget kalau lu pengen ngelakuin hal produktif di Oppo ini. Cuma kenapa nih di paketannya nggak dikasih case ya? Case jelly case aja deh minimal gitu ya. Setidaknya kalau kita beli langsung dikasih proteksi gitu. Soalnya ini kan nggak kayak handphone ya, nggak dipakai taruh kantong itu bisa, kayak taruh meja juga masih aman dan lebih fleksibel gitu. Kalau tablet kan ya udah gede bentuknya dan bawaan itu gitu ya. Ya nggak cuma Oppo doang sih, yang kemarin juga gitu. Tapi ayo dong Oppo, kasihlah aksesoris tambahannya. Ya walaupun sebenarnya gue bersyukur juga di paketannya ini lu masih dapat charger sama kabelnya cuy. Dan kalau ngomongin soal desain, jujur aja gue suka secara keseluruhan kecuali di bagian kamera belakangnya. Ini bagus loh, desainnya tuh nggak polosan aja, ada pattern gurun pasir kalau kata Oppo ya. Tapi buat gue ini nambah grip megang si tabletnya. Terus juga untuk sisi belakangnya ini dibikin stalemate ya. Jadinya tuh nggak gampang ninggalin jejak sidik jari. Tapi ini style kameranya ya, aduh. Ya walaupun tablet ini nggak perlu kamera bagus ya, setidaknya dibikin estetik modern lah ya. Itu doang sih yang dari komen gua. Kalau soal tombol aman, powernya ada di sisi atas, rocker volumenya di sisi kanan, barang lubang mic dan juga port SD card tanpa SIM. Lalu di sisi bawahnya ada port Type-C, udah standar banget. Dan ya gue perlu apresiasi lagi sama si Oppo udah pasang 4 quad speaker. Ya quad speaker di tabnya ini dan gandeng si Dolby buat persoalan audionya yang ngasilin suara speaker yang enak banget. Volumenya kencang, stereonya enak, kualitasnya asik lah buat lo nonton film, dengerin lagu dan macem-macem. Kalau soal layar ya not the best, tapi cukup lah buat di kelasnya. Ukurannya 10,36 inci, panelnya masih LCD, di resolusi 2000x1200 pixel, 60 Hz juga refresh rate-nya, dan juga udah punya smart backlight dimming zone kalau nggak salah namanya. Dari segi bezel, walaupun masih tebal juga, terlihat juga sangat modern ya, nggak aneh juga pas dipakainya. Kalau warna memang karena ya masih ini LCD ya, otomatis ya rasanya tuh nggak kayak kita lagi pakai handphone AMOLED, tapi ini masih cukup kok. Tapi yang jadi concern gue di sini sebenarnya itu ya dari beratnya. Di dimensi tablet ini 10 incian ini beratnya itu cuma sekitar 440 gram doang. Ini ringan banget dari tablet yang gue pakai sebelumnya. Ya setidaknya untuk penamaan Oppo Pad Air ini bisa diartikan sebagai tablet ringan. Beneran ringan loh ini. Jadi lumayan nih buat lo kompensasi ketika lo pakai covernya atau pakai keyboard aksesorisnya. Ya ini harusnya nggak bakalan berat banget cuy. Kalau soal performa, ini kelasannya mirip sama lini HP untuk di segi harganya. Pakai Snapdragon 680 dengan RAM 4GB, storage-nya itu di 64GB. Memang kecil storage-nya, tapi tetap lo bisa ekspansi lagi buat nyimpen foto dan video lo. Dan untuk performanya sendiri di Geekbench, skor singlenya itu dapat di angka 384 dan multiscore-nya itu di 1632 poin, yang standaran aja sebenarnya. Kurangnya apa nih kalau soal di performa? Seharusnya sih nggak ada ya, karena gue udah coba di beberapa skema pengetesan, ini masih di ranah yang aman untuk sebuah tablet. Tapi yang gue harapin sih Oppo bisa kasih ukuran RAM lebih besar untuk multitasking lebih ya, biar lebih smooth lagi. Karena 4GB kayaknya udah kurang gitu, apalagi buat di penggunaan jangka panjang. Ya tapi itu di jangka panjang. Kalau sekedar buat buka sosial media ini aman banget. Terus buka YouTube masih aman juga, browsing mulus banget. Sama kalau main game ya ini masih bisa lah, Mobile Legends aman di rata kanan, bukan rata kanan, 60 fps ya, smooth. Dan main game anak-anak kayak Roblox ini lancar sesuai gamenya juga apa gitu ya. Dan lagi pula ini
juga udah menggunakan ColorOS for Pad ya, UI Oppo yang dibuat ke bentuk tabletnya, dan berbasis Android 12 juga yang udah minim iklan. Otomatis nggak bakalan banyak bloatware yang bikin tablet itu lemot cuy. Ini menarik. Dan sebagai temannya HP Oppo sendiri, kayak kita pakai si Oppo Find X5 Pro, ini kita bisa manfaatkan sebagai multi-screen apps yang cukup smooth dan lancar coy. Koneksinya itu juga simple via notifikasi tab, nyalain multi-screen connect antara Oppo Pad Air-nya dan juga si handphonenya, dan otomatis akan berhubung satu sama lain dan layar handphonenya akan muncul di tabletnya ini. Kita bisa navigasiin si handphonenya lewat tablet saat smartphone mati layarnya. Terus juga kita bisa copy file seamless, tinggal drag and drop aja, dan speed transfernya juga cepet banget. 100 MB itu kayak copy file satu foto size kecil cuy. Nggak kerasa transfer file, kayak rasa di Bluetooth aja cuy. Ini asik banget. Terus buat tabletnya doang ya, lo bisa manfaatin lagi tuh finger split screen, bisa nyatet teks sambil reset di browser. Terus juga ada smart sidebar buat akses cepat, floating windows, cuma pakai 4 gestur jari langsung bisa akses aplikasi lainnya dengan mudah. Ya ini sih ya udah standar tablet Android saat ini. Fitur-fiturnya juga sudah diimplementasiin. Jadi gue suka sama tablet ini karena nggak sekedar handphone yang dibesarin aja sih. Kalau buat stylusnya ini memang add-on ya, lo beli terpisah. Tapi fiturnya juga udah enak ya. Ada 4096 tingkat sensitivitasnya. Jadi kalau lo mau gambar-gambar pun masih bisa. Dan otomatis nyala palm resistornya, jadi nggak kepencet nih sama tangan kita. Terus juga untuk konektivitas ya langsung pairing juga enak. Tapi untuk baterainya ini masih menggunakan satu buah baterai AAA cuy, belum di charge ya. Klaimnya sih ya dari baterai itu bisa tahan hingga 1 tahun ya. Ya oke sih kalau bener ya. Dan untuk baterainya sendiri si tabletnya ini itu gede banget dan didapatkan yaitu 7100 mAh. Kapasitas yang super besar dan jarang habis sama gua, kecuali di hari itu gua main game di tabletnya. Bener-bener aman banget. Cuma untuk pengecasan ini tablet masih didukung hanya dengan pengecasan cepat 18 watt aja, yang mana membutuhkan waktu sekitaran 2-2,5 jaman untuk ngecas penuhnya si tablet ini. Tapi ya paling bener ngecasnya sambil tidur aja lah. Itu udah paling aman cuy. Anyway, untuk Oppo Pad Air ini konektivitasnya cuma WiFi aja ya, nggak ada yang namanya LTE atau 4G, dan itu menurut gue sangat masuk akal karena penggunaan tablet menurut gue akan lebih repot memang kalau kita gunain data tambahan. Better WiFi rumahan atau tether pakai handphone sendiri aja sih udah cukup banget. Kita nggak disulitkan sama yang namanya ya paket data tambahan cuy. So buat Oppo Pad Air sebagai tablet pertamanya mereka kali ini, menurut gua secara overall tabletnya aja sih udah bagus. Dan gua seneng Oppo itu nggak langsung keluarin versi flagship yang ujung-ujungnya cuma jadi omongan doang. Dan kalau mau dibeli ya ragu orang ya. Jadi di harganya ini sebenarnya udah oke banget. Mungkin buat dicobain sebagai tablet kasual pengganti handphone lu buat nonton lama-lama, ya ini sih opsi yang bagus. Baterainya tebel, layarnya besar, lu masih bisa manfaatin tuh fiturnya. Dan untuk kameranya sendiri juga lumayan. Dia ini kameranya udah nggak di sisi samping, melainkan di sisi tengahnya. Jadi enak kalau buat video call, tapi untuk kamera utamanya ya agak kurang sih kalau buat kalian pakai foto-foto. Dan di penggunaan beberapa game juga oke. Ditambah kalau lu suka gambar pun gua rasa masih oke karena udah ada dukungan stylusnya sendiri. Jadi 4 juta cukup banyak skema kategori yang lu bisa gunakan dari Oppo ini. Apalagi kalau lu memang gunain handphone Oppo-nya juga, jadi ekosistem tersendiri karena lu bisa menghubungkan handphone lu ke tablet Oppo Pad Air ini dengan mudah. Sama satu lagi, ini udah ada Google Service-nya cuy. Gua sih sejauh ini masih belum rekomend ya sama tablet yang belum ada Google-nya. Udah jadi device kedua malah dibikin ribet lagi. Kayak no lah, ini udah oke ya. Tapi kalau ngebicarain soal kekurangannya, tablet ini kurangnya cuma satu doang. Gak ada aksesoris tambahannya cuy. Minimal case lah ya. Ya tolong dong Oppo. Pengaman pertama penting loh buat sebuah tablet. Apalagi kalau tujuannya buat dipakai anak juga gitu. Aduh 4 juta langsung ada masalah nanti ya. Kalau nggak sengaja ya gitu ya, males banget dengernya. Cuma menurut kalian gimana nih? Kira-kira tablet ini worth it nggak sih buat kalian beli? Dan menurut kalian juga kira-kira tablet Android itu udah bagus belum sih buat saat-saat ini? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari Oppo Pad Air ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh tablet baru dan harganya nggak terlalu mahal. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.